Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi di mata kuliah Pancasila ya. Kali ini kita akan membahas materi modul keempat, yaitu Pancasila dalam undang-undang dan kebijakan negara. Kalau modul sebelumnya kita berbicara tentang Pancasila di dalam hubungan secara formil dan materi di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kita di sini akan belajar tentang bagaimana nilai Pancasila itu tercermin di dalam perundang-undangan dan juga kebijakan yang ada di negara kita Indonesia. Nah, materi yang saya sampaikan ini adalah materi yang sifatnya singkat ya. Untuk selengkapnya nanti Anda bisa baca di modul dan juga Anda bisa membaca di artikel-artikel yang memang saya upload di e-learning. Oke, kalau kita belajar di modul sebelumnya yaitu modul 3, Pancasila itu mempunyai sifat material, mempunyai hubungan yang bersifat material dengan peraturan-peraturan di bawahnya. Pancasila adalah dasar hukum yang tertinggi. Semua aturan di Indonesia harus disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Secara material, klausul-klausul, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, isinya harus mencerminkan nilai Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi Pancasila itu merupakan norma dasar daripada materi hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum apa yang berlaku di Indonesia disebut dengan hukum positif, atau kalau hukum positif itu adalah hukum yang sedang berlaku di Indonesia saat ini. Itu semua materi-materinya atau semua isinya harus mencerminkan nilai Pancasila. Yang kedua, kebijakan negara yang diambil oleh presiden juga pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian contoh implementasi Pancasila dalam perundang-undangan. Nah, kita akan lihat ya. Nah, coba Anda lihat. Kita lihat bahwa di sini ada sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan norma dasar hukum yang tertinggi, yaitu dasar negara, dasar hukumnya. Kemudian nilainya dijabarkan di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar yang tadi mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang bebas memeluk agamanya dan melakukan peribadatannya masing-masing. Itu undang-undang dasarnya. Nah, kemudian nilai dari undang-undang dasar harus juga tercermin di undang-undang di bawahnya. Apa itu undang-undang di bawahnya? Yaitu undang-undang apa saja. Bisa undang-undang hak asasi manusia ataupun undang-undang yang lainnya ya. Di sini saya mengambil contoh undang-undang hak asasi manusia. Ya. Jadi nilai sila pertama itu nilainya tercermin di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar, yaitu semuanya tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian nilainya dijabarkan kembali di dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM itu ada pengaturan tentang kebebasan beragama bagi setiap orang. Nah, jadi Anda bisa paham ya, dari sisi Pancasila sebagai norma dasarnya itu ada tentang ketuhanan. Di dalam batang tubuh di bawah Pancasila ada Undang-Undang Dasar. Di dalam pasal Undang-Undang Dasar dikatakan tentang nilai ketuhanan, yaitu di dalam pasal 29. Kemudian nilai ketuhanan dijabarkan kembali di dalam undang-undang di bawahnya lagi, yaitu dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, di mana di dalamnya terdapat pengaturan tentang kebebasan beragama. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini tata hierarkinya seperti apa ya. Nah, kemudian ya, kemudian kita akan melihat contoh implementasi Pancasila sila kedua nih. Nah, di sini di sila Pancasilanya itu ya adalah
kemanusiaan. Nah, di sini sekarang kita mengambil contoh Pancasila sila kedua ya. Nah, di sini dikatakan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah norma dasarnya, nilai dasarnya ya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Dasar dikatakan banyak sekali yang mengatur, pasal-pasal yang mengatur tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya misalnya negara dan fakir miskin dipelihara oleh sorry. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar kita lihat ada pengaturan di bawahnya, yaitu anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara, contohnya itu. Nah, banyak sekali di dalam Undang-Undang Dasar yang mengandung nilai sila kedua. Ya, banyak sekali pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar yang mencerminkan sila kedua. Nah, kemudian setelah di Undang-Undang Dasar diturunkan lagi di undang-undang di bawahnya, yaitu Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Buruh, dan lain sebagainya. Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Buruh, ini adalah undang-undang yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Nah, kira-kira seperti itu ya. Implementasi sila ketiga, norma dasarnya adalah Persatuan Indonesia. Nah, kemudian nilai Persatuan Indonesia dijabarkan di dalam undang-undang apa? Dalam Undang-Undang TNI, Undang-Undang tentang bendera, bahasa, lambang negara. Ini adalah undang-undang yang mencerminkan sila Persatuan Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu norma dasarnya. Norma dasar ini kemudian dijabarkan di dalam undang-undang apa? Di dalam undang-undang pemilu, di dalam undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat, di dalam undang-undang partai politik. Jadi Anda bisa menangkap bahwa undang-undang pemilu, undang-undang kebebasan berpendapat, menyampaikan pendapat di muka umum, undang-undang partai politik mencerminkan nilai demokrasi sila keempat. Nah, jadi nilai Pancasila itu diturunkan di dalam undang-undang ya. Nah, kemudian nilai sila kelima, norma dasarnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dijabarkan di dalam undang-undang apa? Keadilan sosial dalam bidang kesehatan, Undang-Undang BPJS Kesehatan, Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, jadi Undang-Undang BPJS Kesehatan, Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam mencerminkan nilai Pancasila sila kelima sebagai norma dasarnya. Nah, kira-kira itu ya. Nah, itu di dalam undang-undang. Jabaran Pancasila dalam pasal-pasal dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kemudian dijabarkan kembali di dalam kebijakan pemerintah. Nah, kira-kira kebijakan pemerintah apa saja yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya? Nah, kita lihat nih. Nah, ini dia. Ini kebijakan pemerintah tentang pemilihan langsung pemilu kada. Kebijakan ini mencerminkan sila keempat demokrasi. Nah, kira-kira Anda bisa mengerti maksud saya. Kebijakan ini mencerminkan sila keempat yang bermakna demokrasi, di mana setiap orang memiliki hak untuk memilih langsung, ya, calon legislatifnya atau wakil-wakilnya yang akan duduk di kursi legislatif nanti, ya. Undang-undang tentang ekonomi kerakyatan, ya, ini merupakan implementasi nilai sila kelima Pancasila. Ekonomi kerakyatan adalah untuk kesejahteraan. Sistem perekonomian yang dianggap paling sesuai dengan implementasi Pancasila adalah ekonomi kerakyatan, karena bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Itu adalah kebijakan pemerintah. Ini mencerminkan sila keberapa? Mencerminkan sila keadilan sosial dan mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian, ya, ini UMKM, ini juga kebijakan pemerintah dalam bidang UMKM, mendukung UMKM. Ini merupakan kebijakan pemerintah cerminan dari sila kelima, ya, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, ya. Nah, kemudian apalagi nih kira-kira? Mungkin dana BPJS, ya.
Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang penyelenggaraan jaminan sosial atau bantuan operasional sekolah. Nah, ini berkaitan dengan nilai sila kedua dan sila kelima. Ya. Kesehatan sosial itu berkaitan dengan nilai kemanusiaan. Hak untuk bersekolah itu berkaitan dengan hak-hak azazi manusia, sila kedua. Nah, jadi setiap nilai Pancasila itu harus diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah harus mencerminkan nilai sila-sila Pancasila. Kira-kira seperti itu ya. Sila ketiga nih, Persatuan Indonesia. Kira-kira dijabarkan di dalam kebijakan pemerintah dalam bidang apa? Anda tahu kemarin pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang bela negara, di mana setiap orang diberikan penataran tentang bela negara. Nah, ini untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Ini adalah merupakan juga suatu bentuk suatu bentuk bela negara, hak warga negara untuk membela warga negaranya. Ini merupakan juga satu kebijakan di dalam bidang Hankam yang mencerminkan nilai sila ketiga Persatuan Indonesia ya. Nah, kemudian apalagi nih? Nah, ini bela negara ya, karena bela negara itu sekarang semua mencakup semua segmen, termasuk juga mahasiswa saya ya. Mahasiswa saya di Mercu Buana, di mahasiswa baru itu diberikan pembekalan tentang bela negara. Nah, ini merupakan kebijakan pemerintah dan menyasar seluruh warga negara demi untuk memberikan kesadaran tentang cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi kalau Anda lihat, ini kebijakan-kebijakan ini merupakan kebijakan yang mencerminkan sila kelima. Nah, jadi begitu ya. Di dalam suatu kebijakan negara ataupun undang-undang yang disusun oleh pemerintah, semuanya harus mencerminkan nilai Pancasila, karena Pancasila mempunyai kedudukan sebagai norma dasar hukum tertinggi. Ya, seluruh materi-materi dari perundang-undangan Indonesia itu harus mencerminkan nilai Pancasila. Begitu juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, kira-kira itu isi materi dari bahan tayang modul 4. Selengkapnya Anda bisa baca di modul. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di modul kelima. Terima kasih semua.